Pernah nggak sih ngerasa kerjaan numpuk banget, tapi waktu kayaknya kurang terus? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya generatif AI bisa jadi superpower baru buat kita, supaya bisa kerja lebih cerdas. Yuk, langsung kita mulai. Bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Dengar kalimat ini pasti udah bosen ya. Kelihatannya klise banget. Tapi dengerin dulu. Sekarang dengan adanya AI generatif, ini tuh bukan lagi cuma slogan loh. Ini benar-benar sebuah kemungkinan yang nyata. Pertanyaannya sekarang, gimana dong cara mulainya? Oke, jadi generative AI itu apaan sih sebenarnya? Gini deh gampangnya, ini tuh AI yang super kreatif. Dia nggak cuma bisa mikir atau analisis data, tapi dia beneran bisa bikin sesuatu yang baru. Entah itu nulis teks, bikin gambar, bahkan sampai komposisi musik. Nah, inilah dasar dari semua revolusi produktivitas yang akan kita bahas bareng-bareng. Oke, pertama-tama, yuk kita lihat langsung dampaknya di dunia nyata. Siap-siap kaget ya, karena AI generatif ini ternyata udah mulai mengubah banyak hal di sekitar kita. Coba deh kita intip sektor kesehatan sama pendidikan. Di dunia medis, AI itu bisa bantu dokter nemuin penyakit, misalnya kanker, jauh lebih awal cuma dari lihat hasil ronsen. Keren kan? Terus, dia bisa otomatis bikinin laporan medis. Nah, kalau di pendidikan, AI ini bisa jadi kayak guru les pribadi buat setiap murid. Bikin materi belajar yang bener-bener pas buat mereka. Coba deh bayangin, dampaknya bisa sebesar apa? Terus gimana di bidang pemasaran dan industri kreatif? Wah, ini juga seru banget. Ada tuh alat kayak Jasper AI, dia bisa nulisin teks iklan buat kita. Atau Delay yang bisa ngubah ide di kepala kita jadi gambar cuma dengan ngetik deskripsinya aja. Gila kan? Batasan antara imajinasi sama kenyataan tuh rasanya jadi makin tipis aja. Oke, tadi itu kan gambaran besarnya. Keren-keren banget ya. Nah, sekarang yuk kita tarik ke hal yang lebih praktis. Gimana caranya AI ini bisa bantu kita semua dalam kerjaan sehari-hari? Mari kita bedah alat-alatnya. Jadi gini, hampir buat setiap jenis kerjaan, sekarang tuh udah ada alat AI-nya. Misalnya nih, butuh bantuan nulis email biar cepet? Pakai aja ChatGPT. Mau bikin desain presentasi yang kece dalam sekejap? Ada Canva AI. Bahkan buat yang jago ngoding atau analisis data, ada GitHub Copilot. Ini tuh beneran kayak punya tim ahli yang siap sedia kapan aja, cuma tinggal klik. Pilihannya banyak banget kan? Pasti jadi bingung. Nah, kuncinya itu bukan cuma asal pakai AI, tapi gimana caranya kita pakai AI yang pas buat kebutuhan kita. Terus gimana cara milihnya? Tenang, ada kok langkah-langkah simpelnya. Caranya gampang kok. Pertama, tanya dulu ke diri sendiri. Sebenarnya gue butuh AI ini buat apa sih? Kedua, cek fitur-fiturnya. Apa aja yang dia bisa. Ketiga, pastiin alat ini nyambung sama sistem kerja yang udah ada. Keempat, ya jelas, lihat harganya, sepadan nggak sama manfaatnya. Dan yang paling-paling penting, pastiin data kita aman. Cuma 5 langkah ini aja kok, biar kita nggak salah pilih. Oke, kita udah ngomongin potensinya yang luar biasa, udah tahu juga cara milih alatnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu gimana cara kita menggunakan AI dengan bertanggung jawab. Karena ini bukan cuma soal teknologi canggih, tapi soal bagaimana kita, sebagai manusia, bisa jadi partner yang baik buat mesin. Pasti pernah dengar dong kutipan terkenal ini, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar. Nah, ini pas banget buat AI. AI ini ngasih kita kekuatan yang luar biasa, makanya kita punya tanggung jawab besar buat pakainya dengan bijak dan aman. Disinilah peran kita sebagai manusia jadi kunci utamanya. Setiap teknologi itu kan kayak koin ya, pasti punya dua sisi. Di satu sisi, AI ini bisa bikin kita super efisien, super inovatif. Tapi, di sisi lainnya, kita juga harus hati-hati sama risikonya. Kayak misalnya hasil yang nggak akurat, atau yang lebih bahaya, bisa disalahgunain buat nyebar berita bohong. Nah, tugas kita bersama adalah gimana caranya menyeimbangkan dua sisi ini. Terus gimana dong caranya? Gampang, kita pegang aja beberapa prinsip ini. Pertama, transparansi. Kita harus ngerti gimana cara kerja alat yang kita pakai. Kedua, akuntabilitas. Ingat ya, yang tanggung jawab atas hasil akhirnya itu kita, bukan AI-nya. Jadi selalu cek ulang kerjaannya. Dan yang ketiga, tentu aja, keamanan. Lindungi data-data penting kita. Anggap aja gini, AI itu co-pilot, tapi yang pegang kendali pesawat tetap kita, sang pilot. Nah, kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jadi ini tuh bukan soal manusia lawan mesin, sama sekali bukan. Ini soal kolaborasi. AI ngasih kita kecepatan dan efisiensi, sementara kita ngasih kebijaksanaan dan konteks. Itulah partner kerja yang ideal, kan? Jadi, yuk kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan yang lebih memberdayakan. Jangan lagi nanya apakah AI bakal gantiin posisi kita. Coba ubah pertanyaannya jadi, gimana caranya gue bisa kerja bareng AI biar jadi lebih hebat lagi?
Karena dari situlah petualangan produktivitas kita yang sesungguhnya baru dimulai.